Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen Jaringan 2, yaitu build sampel web app di Docker container. Ini merupakan lab pada course DevNet Associate. Pertama kali objektif yang akan saya jelaskan pertama, launch device VM sudah saya jalankan. Selanjutnya membuat sebuah simple bash script. Yang ketiga, membuat sampel web app. Yang keempat, konfigurasi web app untuk menggunakan website file seperti HTML, CSS. Yang kelima, membuat bash script untuk membuild dan run Docker container. Yang keenam adalah build, run, dan verify the Docker container. Di background skenario-nya di sini kita akan menggunakan bash scripting yang untuk melakukan automation untuk membuat container yang berisikan web app yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Hal yang dibutuhkan satu PC, VirtualBox atau VMware ataupun hypervisor yang lainnya yang nanti akan menjalankan device virtual machine. Yang pertama kita jalankan device virtual machine. Nah, sekarang saya sudah berada di device virtual machine-nya. Sudah. Yang kedua adalah membuat sebuah simple bash script. Yang step pertamanya yaitu membuat sebuah bash script file yang kosong. Sebenarnya lab ini sudah saya kerjakan, jadi saya mungkin hanya menjelaskan saja kembali. Kita lihat masuk ke CD labs devnet. Saya sedang berada di mana ini? CD labs devnet sample app ls. Ini sebenarnya sudah dikerjakan kemarin, cuman saya akan jelaskan kembali. Kita lihat di untuk membuat file user input.sh kita bisa menggunakan touch, tapi di sini saya sudah membuatnya. Lalu untuk membuka filenya, membuka file user input.sh kita gunakan nano. Selanjutnya nano. Pertama kita tambahkan shebang. Shebang ini untuk menandakan bahwa file ini itu dijalankan menggunakan bash. Lalu tambahkan echo min-n, tambahkan simple bash command ya, untuk di sini sebenarnya untuk mencoba saja mengenai bash scripting. Lalu read username, echo your name, is username. Jadi dia akan membaca username, lalu dia akan menampilkan kembali your name is sesuai dengan username yang kita masukkan. Lalu kita Ctrl X dan save buffer, modified buffer, file name write user input sh, TLS kembali. Selanjutnya kita jalankan yang menggunakan bash user input sh. Nah, misalkan Rian, maka dia akan mengembalikan your name is Rian.
Selanjutnya kita lakukan perubahan, change the mode of script to an executable file for our user. Kalau kita lihat di sini permissionnya user input.sh, nah dia itu belum ada execute sebenarnya, cuma dibantu dengan bash itu bisa dijalankan. Kita mau tanpa menggunakan bash, kita tambahkan chmod a plus x, artinya semua jenis user, ada di sini user pemiliknya, grup, dan semua pihak ya. Kita wakilkan dengan a, kita tambahkan opsi x atau execute, lalu kita pilih user input.sh, lalu kita ls-l kembali. Nah, dia sudah execute ya. Artinya nanti kita bisa jalankan tanpa menggunakan command bash. Lalu sekarang kita udah bisa menghapus atau mengganti nama user input.sh, cukup user input saja. Karena nanti kita biar nggak repot-repot kembali untuk menuliskan ekstensinya. Lalu untuk menjalankannya kita bisa gunakan preface / lalu masukkan user input. Kita masukkan kembali misalkan Fajri, maka dia akan mengembalikan your name is Fajri. Itu tadi tentang bash. Sebenarnya di part 2 ini kita hanya mencoba tentang bash scripting. Selanjutnya membuat simple web app. Yang pertama ini part 3, tadi part 2, sekarang part 3 itu membuat simple web app. Di sini kita install dulu Flash. Flash itu digunakan untuk sebagai framework pada Python untuk membangun sebuah web app yang dynamic. Jadi sama seperti pada JavaScript yang berupa modul, yang pada Python itu ada Flash untuk membuat web app. Tentu terlebih dahulu untuk menggunakannya kita install menggunakan paket manager miliknya Python 3, yaitu pip3 install Flash. Kita sedang menginstal. Sudah ada, karena sebelumnya sudah saya pernah. Ini geser aja kayaknya lebih enak. Wait, dibesarin dikit lagi. Selanjutnya kita sudah menginstal Flashnya, nanti lalu kita akan membuka sample app.py. Clear. Masih pada direktori yang sama, masih ada sample app.py, lalu kita gunakan nano atau vim. Saya gunakan nano saja. .py. Sample app. Di sini contoh. Sebenarnya ini sudah masuk ke tahap selanjutnya. Saya hapus dulu tahap selanjutnya. From Flash import Flash, from Flash import request. Jadi dari modul yang kita download tadi itu Flash, kita import method Flash dan method request. Nanti kita lihat kegunaannya. Yang pertama kita buat instance of the Flash class. Di sini seperti ini caranya. Sebenarnya di sini kita tidak terlalu menekankan materi mengenai Flash, tapi di sini kita hanya menggunakan Flash untuk membuat simple web app, lalu menjalankannya menggunakan Docker container. Di sini ada routing, ya sama seperti aplikasi backend pasti memerlukan routing juga. Di sini sampel tadi yang kita buat di-rootkan dengan root slash, lalu kembalikan return ini seharusnya you are calling
you are calling me from plus concat request dot remote addr plus tambahkan new line. Nah, disinilah kegunaan request tadi. Request tadi menangkap request dari user, lalu dia mendapatkan IP address-nya. Oke, lalu kita tambahkan app ini, web app ini, tambahkan hostnya itu berjalan pada address 000. Nanti kita bisa kunjungi menggunakan localhost, dan port yang dibuka adalah 8080. If name sama dengan main ini berfungsi untuk memastikan bahwa program ini memang dijalankan dari bukan secara diimport gitu. Jadi dia memang dijalankan secara main gitu. Oke, lalu kita save kembali, Ctrl X, kita save buffernya, namanya ya, kita enter. Lalu kita jalankan Python 3 sample app.py. Oke, sudah running katanya, on http bla bla bla. Oke, kita kunjungi pada browser ya. Ini bisa kita copy aja. Dia berjalan pada HTTP, bukan HTTPS. Oke, kita copy, kita paste. Oke, you are calling me from 127.0.0.1. Itu tuh IP address localhost-nya Devas VM. Lalu kita coba menggunakan client URL atau CURL http 0.0.0.0 portnya 80. Maka dia akan mengembalikan sesuai yang diharapkan. Sebenarnya ini kayaknya agak sedikit, seharusnya ini agak dipisah ya, from 127. Mungkin ada kesalahan, tapi nggak apa, yang penting bisa. Lalu part 4 nya, sesudah part 3 kita menjalankan servernya, kita matikan saja. Lalu di part 4 kita akan mengkonfigurasi web app menggunakan website file. Nah, sekarang kan kita menggunakan string sederhana ya, string sederhana, you are calling me from IP address-nya si requester itu. Lalu bagaimana ya, sebenarnya kan web app itu kan pakai HTML, CSS dan sebagainya. Maka kita membutuhkan yang namanya method lagi dari Flash, yaitu adalah render ya, render template. Oke. Sebenarnya sebelumnya untuk file CSS dan HTML-nya itu sudah ada di direktori templates. Oke, cd templates, atau kita cat aja ls templates. Nah, ini indeks HTML-nya, lalu ls static style CSS-nya. Nah, lalu untuk menggunakan file tersebut kita mengimport method render template dari Flash. Oke, kita buka kembali sample app.py-nya, lalu kita tambahkan from Flash import render template. From Flash import render template. Lalu pada return-nya kita ganti dengan render template. Ya, nanti akan merender atau mengambil indeks HTML-nya untuk ditampilkan kepada browser. Oke, save the script, kita Ctrl X, yes.
enter. Kita jalankan kembali Python 3 sampel app.py, lalu kita jalankan kembali melalui browser. Oke, the magic is happen. Lalu kita coba menggunakan CURL atau client URL, maka dia akan mengembalikan teks HTML yang dibuat. Oke, kita belum coba lihat ya. ls tadi di templates ya. Templates get templates index HTML. Nah, sama isinya gitu. Perbedaannya di sini request remote addr itu sudah diganti dengan IP address. Ini masalah pengaturan penulisan di HTML ya. Oke, lanjut kita matikan kembali servernya. Artinya kita sudah menjalankan web app melalui VM ya. VM-nya apa? VM-nya device VM ini. Lalu kita mau menjalankannya pada kontainer ya, sesuai dengan judul lab ini adalah membangun sampel web app di dalam Docker container. Nah, sebelum melakukan dalam membuat container, kita perlu membuat image terlebih dahulu. Dalam membuat image kita perlu menuliskan sebuah file bernama docker file untuk membuat image tersebut. Nah, tapi di sini kita melakukannya dengan cara yang unik, yaitu menggunakan bash scripting ya. Jadi apa saja yang akan dilakukan? Membuat temporary directory yang akan menyimpan website file, lalu mengcopy website directory dan sampel app.py kepada temporary directory, lalu build docker file, membuild docker container dan start container, dan verify it's running. Oke, lanjut. Kita buat sebuah kita buka sampel app.sh sebagai file script untuk menjalankan kontainer nanti, untuk membangun kontainer dan menjalankan kontainernya. Oke, secara bash scripting. Oke, kita ls dari sini sampel app.sh, kita nano kembali sampel app.sh. Nah, ini sebenarnya karena sudah saya pernah kerjakan, ini sudah ada gitu. Jadi yang pertama make_dir temp_dir, dia akan membuat temporary directory, make_dir templates, make_dir temp_dir static ya. Dia sebenarnya meniru pada yang sebelumnya gitu. Ya, ada static, ada templates untuk menyimpan file index.html dan file CSS style.css. Lalu selanjutnya kita copy sampel app.py, yaitu copy file Python web app tadi, kita simpan ke dalam temp_dir. Lalu kita salin juga file templates, file index.html yang ada di templates, dan file style.css yang ada di dalam folder static ke dalam temp_dir static yang baru kita bikin tadi. Lalu, nah di sini adalah proses pembuatan docker file. Jadi echo from Python, artinya from ini artinya kita akan menggunakan image Python sebagai image dasarnya yang akan kita tarik dari Docker registry, Docker Hub, lalu disimpan ke dalam file yaitu Docker file. Lalu run pip install flash, artinya dia akan menjalankan pip install flash begitu image-nya sudah ada, sudah jadi kita. Lalu kopikan static, segala yang ada di dalam folder static ke dalam /home myapp static. /home /myapp /static itu nanti kita bikin di dalam kontainernya, image-nya. Lalu kita juga salin templates-nya, lalu kita salin juga sampel app.py-nya, lalu kita expose port 8080. Lalu sesudah itu kita jalankan Python 3 home myapp sample.app.py untuk menjalankan web app-nya. Lalu sudah itu kita masuk ke temp_dir ya, cd temp_dir ya. Nanti kan kita akan menjalankan
file busnya di sini di directory /labs di directory ini. Jadi makanya kita nanti masuk ke cd temdir, lalu kita bangun docker build. Docker build itu akan mencari docker file yang telah kita bikin tadi sebelumnya di command sebelumnya, lalu dengan nama sample app pada directory sekarang gitu. Lalu docker run min t, artinya dia akan menjalankan terminal begitu kontainer jalan. Lalu ya, docker build ini untuk membangun image, docker run untuk menjalankan kontainer dari image-nya. Lalu min d untuk menjalankan kontainer secara background, dan min p untuk mengekspos port 8080, artinya kita mengekspos portnya VM, sedangkan 8080 keduanya adalah mengekspor portnya kontainer ya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu sama, tapi kita bikin sama saja. Dan min name itu artinya kontainernya itu bernama sample running, dan sample app ini kita ambil dari image, yaitu sample app. Lalu kita untuk memverify bahwa dia running, kita gunakan docker psi ya, artinya dia akan menampilkan kontainer yang sedang berjalan gitu. Lalu kita save, Ctrl S, Ctrl X, oke. Lalu part 6 ya. Sekarang kita sudah part 5 sudah, yaitu membangun membuat bash script untuk membuat dan menjalankan docker container sudah. Selanjutnya kita ke part 6. Oke, part 6 adalah mengexecute the bash script. Oke. Di sini kita gunakan pakai bash saja, nggak usah diubah, masih nggak apa. Bash sample app sh. Oke, kita jalankan enter. Oke, ini adalah tahap-tahapnya. Yang pertama kita menarik Python image, lalu kita install class-nya di dalam image tersebut. Oke, sedang berjalan. Oke, yang step 3-nya kita salin static. Step 4 kita salin templates. Step 5-nya kita salin sample app. 67 kita expose 8080. Selanjutnya step 6 itu tadi. Step 7-nya kita jalankan sample app.py yang sudah disalin ke image-nya. Nah, sekarang sudah running nih docker ps-nya. Ini adalah docker ps, bahwa sample app-nya sudah running dengan port 8080. Oke. Sekarang kita lanjut ke step 2-nya pada part ke-6 ini. Investigasi running docker container. Oke, sebenarnya kan tadi kita mau menguji apakah benar script itu berjalan dengan benar gitu. Kita ls temdir. Oke, ini sudah ada ya docker file yang disalin yang dibuat menggunakan bash script tadi, terus sample app.py yang disalin menggunakan bash juga, static juga. Artinya berhasil. Lalu kita lihat isian docker file yang kita bikin tadi gimana. Kita cd temdir. Oke, lalu kita cat docker file. Nah, sesuai dengan apa yang kita bikin pada file bash script tadi. Lalu kita bisa jalankan docker psa secara manual di sini. Oke. Lalu kita coba. Ya, tadi kan sebenarnya yang dari VM tadi sudah kita matikan. Sekarang kita menjalankan yang menggunakan docker container ya.
Dan kita coba kembali di sini, kita jalankan kembali, kita kunjungi kembali. Nah, artinya dia sudah berhasil ya. Ataupun kita coba menggunakan JURL, kita bisa juga. Nah, sama dengan yang diinstal menggunakan yang diinstal pada VM. Jadi berhasil gitu. By default Docker itu menggunakan IP lokal 172.17. Untuk melihat addressnya kita bisa gunakan IP DDR. Kita lihat di sini bahwa ini IP localhost kita 127.0.0.1 atau IP localhostnya device VM, dan ini yang digunakan oleh Docker nih 127.17.0.1. Kalau kita coba lalu kita coba untuk menjalankan terminal ya dari Docker container yang sedang berjalan. Docker exec min it sample running namanya tadi ya. Docker ps sample running, ini namanya sample running. Docker psa Docker exec Docker exec min it sample running. Bin busnya lupa, bin bus. Sample running. Di sini kita sudah masuk kepada terminalnya container tadi. Kalau kita cek IP DDR bisa nggak? Bisa. Dan ini adalah IP-nya si container. Sebelumnya kan kita dapat kalau dari luar, kalau dari VM-nya. Jadi kita bisa lihat di dalam kontainernya, direktorinya, kita masuk cd home ls. Nah, di sini ada my app yang kita bikin tadi melalui Docker file. Nah, disinilah sudah ada file sample app web app yang kita bikin tadi, yang sudah ada di dalam Docker file, di dalam Docker kontainernya. Lalu untuk keluar dari terminalnya si Docker, kita bisa gunakan exit. Lalu kita bisa untuk menstopkan Docker container ini, kita container sample running ini kita bisa menggunakan Docker stop. Kita gunakan Docker stop sample running. Sedang di stop dulu. Kita coba kunjungi lagi. Dia udah mati. Lalu kita coba Docker ps min a. Sudah exit ya, 11 detik yang lalu. Lalu kita dapat menjalankannya lagi dengan Docker start lagi. Kita jalani lagi. Bisa lagi. Lalu untuk menghapusnya, kita perlu benar-benar menghapusnya, kita harus stop dulu baru di remove.
nggak bisa langsung remove, tapi kita harus stop dulu. Oke, sekarang kita docker rm untuk menghapus. Terus kita buka lagi docker ps mina. Artinya dia memang sudah benar-benar terhapus ya. Kalau sebelumnya kan dia masih statusnya exit aja gitu. Oke, mungkin sampai di sini saja membangun sampel web app menggunakan Docker container. Di dalam Docker container menggunakan Python dengan framework Flash-nya, dan menggunakan bash script ya sebagai file untuk menjalankan command-command tersebut. Oke, sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan ataupun keliru perkataan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.